Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tolong kalau anak ini kesini tetap di ini ya, Insya Allah dibimbing ya, terus dikasih dibimbing lah, biar ini juga anak ini tidak bingung dalam artian ini harus sampai benar, karena dia belajar sendiri, mereka di mana pakai buku sampai adiknya tadi semalam, adiknya itu ya ibu Mbak Ana, memang anak ini kan memang anak yang sewu dari sekolah, itu memang anak yang cerdas betul. Penuh tangis haru, seorang anak muda Yogyakarta bersyahadat didampingi kedua orang tuanya yang masih beragama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, kali ini kita mau reaction dari akun YouTube Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, ada seorang anak muda cerdas yang mau sekolah S2 beragama Katolik, setelah belajar tentang Islam dan membandingkan agama lamanya dengan Islam, Masya Allah, diantar kedua orang tuanya pengurus gereja Katolik untuk bersyahadat. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi orang tua yang lain untuk mau mengantarkan anaknya yang ingin masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diteruskan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat. Terima kasih. Sudah selesai prosesinya, cukup singkat, mungkin tadi cuma 5 menit pembacaan ikrarnya, tapi ini jadi pintu pertama untuk Mbak Yohana sebagai seorang muslimah, gitu ya Mbak Hana ya. Apa yang Mbak Hana pilih, iman Islam ini menjadi titik balik untuk Mbak Yohana, yang selanjutnya Mbak Hana sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, kewajiban beribadah dan lain sebagainya, dan nanti bertahap untuk belajarnya pelan-pelan, mulai dari yang dasar-dasar dulu, gitu ya. Dan pesan saya juga, atau pesan kami untuk Mbak Hana, karena hari ini yang mengantar juga langsung ibu dan bapak, tetap berbakti sama orang tua, tetap hormat. Kalau bisa, kadar cintanya, kadar sayangnya itu harus lebih dari yang sebelumnya, gitu ya.
Mbak Hana memilih Islam bukan berarti Mbak Hana jadi berubah jadi orang lain, tidak. Tapi Mbak Hana, saya harap bisa menjadi versi terbaiknya Mbak Hana untuk orang tua, ya. Tunjukkan bakti, adab, akhlak itu harus dijaga ke orang tua. Karena dalam Islam kita nih betul-betul diajarkan untuk menghormati orang tua, gitu ya, mencintai orang tua, mentaati apa yang orang tua misalkan suruh, perintahkan, gitu ya. Kalau bisa jenengan sanggupi, jalankan, gitu ya. Walaupun berbeda keyakinan. Itu pesan kami untuk Mbak Hana. Gitu ya, sanggup ya, insya Allah ya. Ini yang di depan. Enggak. Tidak cukup sama ibunya udah ngobrol. Karena memang anak ini kan dekat banget kalau sama saya. Sama ibu ya. Jadi sudah banyak sering saya kasih pengertian. Kayak tadi dia sahur, Mbak aku sahur, ya, kita sholat dulu, udah bisa belum? Tapi nantinya untuk kalau anak ini kesini tetap di ini ya, Ya, insya Allah dibimbing ya, terus dikasih dibimbing lah. Biar ini juga anak ini tidak bingung dalam artian ini harus sampai benar. Admin salut kepada kedua orang tua dari anak muda yang baru saja bersyahadat ini, mau mendampingi, bahkan mau menitipkan anaknya agar dibimbing, agar bisa menjadi muslimah yang taat. Padahal kedua orang ini adalah aktivis gereja. Karena dia belajar sendiri, di mana pakai buku sampai adiknya tadi semalam, adiknya itu ya ibu Mbak Ana. Memang anak ini kan memang anak yang sewu, dari sekolah itu memang anak yang cerdas betul. Jadi dia memang tidak saya suruh itu dia belajar. Jadi banyak hal-hal apa ya, sebetulnya banyak hal-hal yang anak ini memang anak yang bukan anak yang seperti sama cewek perempuan anak-anak su yang buku karpet atau menganu ibarat kata kamu nyemplung sumur, ya dia nyemplung sumur kok. Kamu masuk jurang, dia masuk jurang. Banyak sih. Dan dari pengalaman kemarin terakhir yang dia ASN akhirnya mundur, barang itu kan juga ya itulah karena saya belajar dari sini sama bapaknya. Memang kita tuh harus banyak mendengar, harus banyak keegoisan kita orang tua itu jangan ganti. Jadi kemarin sampai dia kemarin dapat di Kalimantan, dia mau berangkat, dia berangkat dengan kondisi kayak sampai kamu kuat Mbak Ana, ya kuat. Terus, karena saya dekat, dia nanti tak kuat-kuatin di sana, lu jangan kuat-kuatin. Akhirnya sih terus sekarang mau mundur mau kemana? Aku pengen S2, ya kita S2. Jadi anak ini bukan anak yang maaf yang terus buku karpet itu enggak. Dari dulu tuh anaknya itu ya sederhana, yang dia tidak bisa berdandan, yang dia tidak menuntut apa-apa, yang tidak pernah manut sama orang tua. wah ya saya itu bukan anak yang terus ngeyel atau anak yang enggak, jujur saya itu. Jadi saya memang kalau anak saya ini dekat sama seseorang yang lawan jenis, nanti saya bentengnya nomor 1. Mungkin ini sudah saatnya kan. Kalau saya selalu bilang harus taat ya Mbak, tekun ya Mbak, harus tekun, harus benar. Karena kalau bapaknya ini tipe orang yang diem, jadi semua itu memang diem. Nah bapaknya ini bukan, tapi pemerhati, jadi dia nggak bapaknya itu tipenya mau diem. Nanti dengernya cuma dari biasa kan, kalau suami istri kan nomor 1 peran itu untuk seorang ibu. Anak yang nerimo orang Jawa, nerimo nggak pernah nuntut, nggak pernah apapun, nggak pernah.
saya yakin Mbak Hana bisa jadi sosok yang seperti ini juga pasti ada peran dari bapak dan ibu dalam mendidik. Jadi luar biasa juga. Artinya ya kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar dari bapak dan ibu juga. Saya belajar dari Mbak Hana juga bagaimana perjalanannya, ceritanya, kisahnya. Mungkin hanya sedikit yang saya dengar, tapi itu sudah buat saya luar biasa gitu. Bagaimana menggambarkan sosok bapak dan ibu kemarin. Wah, kan saya pengen ketemu ya, besok ketemu ya. Iya, saya pasti lingkungan kami terutama kan karena saya pengurus juga tuh. Saya memang jujur pengurus di lingkungan. Jadi pasti ya, tapi kata bapak nggak usah dengerin orang, diiyain aja. Mau ngomong apa diiyain, ya sudah selesai. Semakin dijawab semakin banyak pertanyaan, nggak selesai. Orang tuh kalau ngomong paling sebulan 2 bulan selesai hilang. Betul. Ya. Apapun juga aman. Makanya saya karena saya juga pengurus juga, jadi kan pastinya ini pasti, tapi ya nggak apa-apa. Itu bukan hal yang terpenting di dalam pikiran saya. Yang penting anak saya. Banget loh. Insya Allah. Pengurus lingkungan. Iya, saya benda. Saya itu berbesar hati ini karena saya belajar dari anak ini loh, Pak. Bukan dari saya loh, tapi dari anak ini loh, Pak. Saya itu. Gimana dengan Ibu dari gadis yang bersyahadat ini tahu batas-batas untuk mendidik anak. Karena merasa ibu ini telah mendidik anaknya dengan sangat baik, anak yang sangat patuh, anak yang tidak membantah, dan anak yang sangat cerdas. Ya, maka yang dilakukan kedua orang tua gadis yang baru mu'alaf ini adalah menyerahkan sepenuhnya kepada sang anak tentang agama yang dianutnya. Karena soal keyakinan tidak bisa dipaksakan. Bahkan di dalam rumah, sang kakak dan sang adik, karena bapak ibu ini punya 2 putra, sering berdiskusi soal agama Islam. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan sang adik menyusul untuk bersyahadat. Anak ini yaitu tadi yang selalu nurut, dari apapun dia tidak bisa. Itu tadi saya sebagai orang tua, karena mungkin saya pengennya anak itu menjadi baik, yang terbaik, ternyata keliru. Belum tentu kan orang tua itu, kan anak juga punya masa depan, punya pemikiran, punya pemikiran, punya masa depan, punya angan-angan, punya cita-cita. Dan yang saya sebagai orang tua harus, gue kudu manut orang tua, kan sebenarnya enggak, itu namanya egois orang tua. Berarti ya pengennya yang terbaik, ternyata setelah saya pikir mungkin ini jalan yang terbaik. Semua tuh dituntun kok, saya percaya kok Gusti itu mari nanti apa yang terbaik. Hanya mau S2 ya sudah S2, ini mau ujian, mau tes dan ya dapat fokus ujian, fokus. Jadi ibarat kata sudah maju ke depan, yang dia belajar beberapa bulan mundur kayak ini. Mundurnya mundur jauh sekali. Ibarat kata yang belajar harusnya sudah selesai, dia harus mundur lagi, harus belajar lagi. Dia pengen ya sudah, kasihan sebetulnya. Saya kalau ini jujur kasihan itu ya benar. Kalau waktu bisa tak ulang, kembalikan lagi ya. Tapi ya mungkin ini harus prosesnya seperti ini. Ya. Jujur saya kalau bisa ini anak ini saya tak kembalikan, tak kembali sampai saya bilang, kamu minta apa Mbak, tak ibarat kata bisa kamu minta apa tak berikan, kamu maunya apa itu ibu kasih ibu beri. Jadi jujur kalau saya sama anak ini sayang betul, sayang. Berkata kamu minta apa yang ibu mampu, ibu pernah berjuang. Saya yakin kalau beliau itu orang yang bagus, yang menyampaikan kepada ibu cara membalasnya itu dengan halus. Iya, waktu itu dia bilang, ibu aku mau belajar cara musik. Dan waktu itu saya cuma, ya sudah belajar dulu, kamu dipahami dulu, kamu yakin dulu, kamu harus iya belajar. Tapi anak ini kan memang sudah punya kerentak, mungkin sudah punya panggilan ya. Ya sudah. Sampai saya tuh kaget, sampai dia kok paham sini, tahu di kok bisa loh. Sampai saya tak habis pikir. Saya pikir
pikir itu dia punya teman yang nanti mengajari. Saya orang awam, saya tidak tahu. Dan ternyata kok punya tahu tempat yang benar-benar ini loh jalurnya yang benar, ini loh tempatnya yang betul, yang nggak bisa mengajar. Saya pikir hanya teman yang mbak saya bilang teman S1 mbak Ana, bukan, minta izin ya sudah. Nanti ketika kalau anak ini kesini untuk belajar, untuk dibimbing, dikasih. Karena anak ini memang anak yang memang sederhana betul, tidak sederhana. Anak yang tidak nego-nego, anak yang macam-macam. Enggak. Sampai ya, tapi ini ada prinsipnya yang kuat. Jadi dia kalau sudah mantap, sudah yakin, ya sudah. Saya harus lekuk, saya harus belajar mengerti anak. Tidak anak yang mengerti orang tua, tapi yang harus orang tua juga mengerti anak juga, saling mengerti. Ya, Saya nggak tahu kalau misalnya saya lahir tapi nggak di keluarga bapak sama ibu, sayangnya kayak apa? Sederhananya gitu. Kalau dipikir pakai logika mungkin orang bakal nganggep kok bisa. Bapak sama ibu saya tuh tiap malam selalu ngobrol sama saya, selalu tiap mau tidur sama ngobrol. Saya cuma punya bayangan bahwa suatu hari saya harus sama kayak mereka. Saya harus punya hati seluas bapak sama ibu saya. Mungkin nggak bisa kalau diceritakan sesabar apa bapak sama ibu saya ngadepi saya, ngadepi adik saya. Tapi saya belajar kalau ternyata hidup tuh perkara nerima, dan itu aku belajar dari ibu. Ibu tuh selalu bilang ya udah, manut. Ya udah, ternyata saya nggak tahu kalau nggak lahir di keluarga bapak sama ibu saya tuh Jadi seperti apa? Jadi apa tuh saya nggak tahu. Saya kayak semoga saya selalu punya hati sesabar itu. Masya Allah. Para sobat, mari dukung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta dengan cara transfer ke nomor rekening BSI 7878789107 atas nama Mu'alaf Center Yogyakarta. Yogyakarta, Kota Hidayah. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.